Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nisa. Sebelumnya memang aku suka upload video, tapi berkaitan dengan traveling, tepatnya villa ataupun objek wisata yang pernah aku datengin. Dan kali ini, entah kenapa ada hasrat pengen banget sharing mengenai susu formula bagi bayi. Yang dimana memang eh, aku pada bulan April, tepatnya awal April, telah melahirkan seorang anak laki-laki dan anakku lahir pada bobot 2,7 kg. Memang turun-temurun sih di kakakku dan mamaku ketika melahirkan aku dan kakakku ketika melahirkan keponakanku, memang semuanya bobot bayinya tidak sampai 3 kg dan ada kemungkinan besar kata dokter memang itu sudah bawaan atau gen atau turunan bayinya tidak sampai 3 kg alias tidak sebesar itu. Tapi nggak apa-apa, semangat buat ibu-ibu, itu masih normal dan bisa juga dibesarin di luar kandungan. Yang penting anaknya sehat-sehat semua. Jadi terus terang pas aku melahirkan itu aku tuh awam banget soal perasian karena mungkin anak pertama juga dan pemahamanku karena aku suka makan semua bisa aku makan lah, itu kemungkinan besar mungkin asiku akan banyak, jadi aku nggak pakai asi booster dan sebagainya ketika menjelang persalinan. Lalu ketika aku melahirkan memang normal ya, awal-awal melahirkan itu asinya masih sedikit. Tapi tenang aja, bayi itu katanya punya kemampuan untuk bertahan selama kurang lebih 3 kali 24 jam tanpa cairan. Koreksi aku kalau misalnya aku salah. Tapi kita kan namanya ibu, melihat anak nangis, kelaparan, kehausan kan rasanya sedih banget ya pasti. Aku masih usaha terus sama dokter anakku, sama bidanku pas melahirkan untuk merangsang ya agar ASI aku keluar dengan cepat dan banyak. Tapi namanya rezeki ternyata hanya sedikit, bahkan sampai saat ini. Kenapa sampai saat ini sedikit juga mungkin karena aku memang sibuk bekerja, jadi waktu untuk pumping dan sebagainya maupun di BF tuh sangat sedikit. Terpaksa dengan berat hati aku pakai susu formula untuk anakku sampai detik ini dari mulai lahir. Tapi tetap sih kalau bisa di BF, kalau bisa pumping aku pumping. Tapi mungkin perbandingannya bisa 60-40%, 60% sufor, 40% ASI aku. Tenang aja, pokoknya gak ada bedanya bayi sufor maupun bayi ASI. Kita sebagai ibu pasti tetap berusaha memberikan yang terbaik, tapi memang ada 1-2 hal yang menyebabkan hal tersebut. Gak apa-apa, yang penting kita logo aja ya. Di sini aku mau cerita tentang perjalanan susu formula anakku, yang dimana pas anakku lahir itu memang bilirubinnya sempat tinggi dan asiku sedikit, jadi mau gak mau disarankan oleh DSA untuk memakai susu formula. Dan DSA aku kebetulan memang tidak yang anti susu formula. Saat pertama pemberian susu formula cuma beli di rumah sakit karena pas itu masih pandemi COVID, awal-awal pandemi COVID, belum berani kemana-mana. Di rumah sakit kebetulan ada menyediakan penjualan susu formula. Ini bukannya kita di endorse atau sponsor ya kawan-kawan. Jadi pas di rumah sakit itu ada mereknya, hanya merek Frisolak. Akhirnya aku sama suami aku ya udah nggak apa-apa, bismillah kita pilih Frisolak. Setelah berapa lama kemudian pulang, sekitar 3 harian ya, 3 harian pulang. Ada suara anjing, sorry ya, ini kita amatiran. Yang penting aku mau sharing aja, aku nggak pakai diedit macem-macem dan sebagainya, jadi ini semua asli. Dari pertama lahir dikasih Frisolak,
Dan sampai di rumah pun juga karena beli frisolaknya pas itu sekitar 400 gram, dan karena anak baru lahir tuh pemakaiannya atau dikonsumsinya itu cuma dikit, sekitar 20 mili ya kalau nggak salah, seingat aku tiap minum. Dan kebetulan juga masih campur ASI yang lagi diusahakan, jadi 400 gram itu masih bisa dibawa pulang ke rumah. Alhamdulillah semuanya baik-baik aja, anakku nggak sakit dan nggak ada apa-apa. Tapi pas sekitar 1 jalan 2 bulan mungkin ya, dan puncak-puncaknya sekitar 2 bulan lebih, anakku tuh merah-merah semuanya. Ntar aku masukin foto-foto anakku pas merah, nanti di akhir video aja ya. Pas merah, aku kira cuma biang keringet ya katanya kalau kayak gitu ya, tapi ternyata aku konsultasi sama DSA, kemungkinan besar dari susu formulanya. Akhirnya aku berhentikan karena susu formula yang aku konsumsi sebelumnya adalah susu sapi, dan banyak bayi itu alergi susu sapi. Akhirnya aku berhentikan, aku coba minum susu yang katanya bisa buat alergi anak, yaitu susu lagi-lagi bukan endorse ataupun memihak ataupun menjelek-jelekan salah satu merek. Semua susu formula aku yakin ada khasiatnya, tapi cuma masalah cocok atau nggak cocoknya aja. Aku nyobain susu Morinaga yang BMT PHP. Ini kebetulan karena udah lama dan aku baru bikin videonya sekarang, jadi contoh susu BMT PHP-nya yang Morinaga udah nggak ada kalengnya. Tapi bisa lah di search sendiri di Google ya. BMT PHP itu katanya bisa untuk alergi anak, tapi ternyata kandungannya masih ada susu sapinya sepertinya. Ternyata masih nggak cocok buat anak aku. Akhirnya ini dia nih, aku bawa contohnya kalau yang ini. Mungkin belum semua orang tahu susu merek ini, karena ini untuk anak yang punya alergi cukup ekstra, yaitu susu ini dia, Neocate LCP dari Nutrisia. Nih Neocate LCP ini aku biasanya beli dengan kemasan 400 gram. Kayaknya di pasaran memang atau dijual memang yang 400 gram ini aja. Dia ini ada tulisannya formula bayi untuk kebutuhan medis khusus. Dalam hal ini adalah gatal-gatal yang alergi sampai mukanya beneran merah semuka. Tapi alhamdulillah badannya nggak merah sih. Ada mungkin beberapa yang alergi bayinya sampai badan-badannya, tapi alhamdulillah anakku cuma muka aja. Kalau dibuka baunya kan, aku sebenarnya nggak tega banget ngasih ini buat anakku karena baunya pahit banget. Tapi demi kesehatan, dan aku yakin banget ini pasti sangat berkhasiat buat anak yang alergi. Semua orang udah bilang, termasuk dokter anakku. Aku coba kasih ke dia dan sembuh dong, bersih sih banget mukanya. Cuma kelemahan sih, istimewanya susu ini adalah harganya adalah 2 kali lipat dibandingkan susu formula biasa atau susu formula yang dari sapi, karena ini mengandung asam imunonya lebih banyak juga ya. Jadi kalau dilihat di e-commerce, salah satunya yang biasa aku pakai itu e-commerce yang belakangnya P, itu sekitar satu kaleng ini 305.000 sampai dengan 350.000 per kaleng per 400 gram. Anakku karena anak laki mungkinnya lumayan banyak minumnya. Biasanya 400 gram ini, satu kaleng ini habis dalam waktu seminggu. Jadi bisa bayangin dalam sebulan aku butuh 4 kaleng ini. 4 dikali 350, anggap aja segitu. Pokoknya kalau mau nyari produk, mau itu susu, mau itu sabun dan sebagainya, kalau buat anak alergi pokoknya cari aja yang ada titelnya hipoalergenik. Di sini aku kasih tahu kandungannya. Ini buat anak usia 0 sampai 12 bulan ya. Biasanya kan Sufor kan sekitar 0 sampai 6
atau 6 sampai 12, tapi ini langsung 0 sampai 12 bulan. Takarannya sama aja sebenarnya kayak susu formula lainnya. Biasanya sekali takar itu 1 sendoknya, kan ada ukuran sendoknya, 1 sendok ini itu 30 ml ya. Jadi kalau misalnya mau bikin 120 ml susu, berarti 4 sendok takar ini. Sebenarnya asam amino bagus ya. Jadi tiap sufor tuh ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Mungkin kalau susu formula ini aku juga kurang paham, tapi yang jelas aku senangnya ini cocok banget buat anakku. Jelas bener-bener bisa nyembuhin bayi alergi. Cuma mungkin ini nggak bisa menambah bobot badan dengan cepat ya. Tapi yang penting lagi-lagi sehat, anaknya nyaman. It's okay. Ya. Di sini ada tulisannya Neocat LCP berbahan dasar asam amino non-alergenik dan tidak mengandung protein susu sapi. Mungkin dapat timbul akibat yang tidak diinginkan apabila Neocat LCP digunakan pada bayi yang tidak memiliki indikasi seperti tercantum di bagian depan kaleng. Jadi kalau misalnya mau pakai ini padahal anaknya nggak alergi, ada kemungkinan akan terjadi sesuatu. Lagian juga ngapain juga ya kalau nggak alergi pakai ini gitu, mendingan pakai susu yang lainnya. Oke, kita langsung move. Nah, kan katanya kalau misalnya bayi itu semakin besar, itu akan semakin imunitasnya akan semakin membaik. Jadi karena yang tadi susu yang tadi memang lumayan banget pengeluarannya, aku cobalah susu lain yang katanya juga bisa buat bayi alergi. Aku coba BMT soya. BMT soya gimana sih kalau kayak youtuber gitu biar kelihatan. BMT soya. Namanya soya berarti dari kedelai. Dia susu kedelai 0 sampai 6 bulan. Kalau dicium, dia warnanya kayak lebih coklat gitu ya, nggak yang putih banget. Jadi bisa dilihat nih. Kelihatan nggak ya? Kalau yang ini putih banget. Kalau yang ini agak coklat gitu deh. Pokoknya ini putih banget, ini agak coklat. Kalau susu formula yang biasa-biasa aja kan dia agak kuning ya, agak krem gitu ya. BMT soya ini baunya kedelai sekali, kayak setidaknya masih mending sih, nggak sepahit itu baunya. Tapi memang mungkin rasanya juga tetap nggak seenak susu formula biasa. Nama juga orang punya sakit, ya udahlah. Akhirnya aku coba soya ini dan alhamdulillah anakku cocok juga. Cuma aku nggak tegang lihat anakku minum susu-susu model kayak gini semua. Aku tuh berterima kasih banget, anakku tuh nggak pernah nolak dikasih minum susu apapun, dia tetap doyan meskipun pahit ataupun rasanya kedelai doang. Takarannya pun sama kayak tadi, cuma yang tadi buat 0 sampai 12 bulan, ini 0 sampai 6 bulan. Oke, yang Neocat ya maupun yang BMT soya semuanya alhamdulillah cocok dan anakku semuanya doyan minum, dikasih berapapun takarannya. Dan bisa menyembuhkan alerginya juga. Tapi memang kenapa aku pernah pakai ini, karena aku pasti kasihnya yang terbaik dulu. Lalu ketika sudah sadar pengeluarannya lumayan banyak dan anakku sudah semakin besar, imunnya mungkin sudah semakin membaik, jadi aku kasih ini dan semua baik-baik aja alhamdulillah. Cuma ajaibnya, bukan ajaib juga ya, mungkin secara ilmiah juga ada penjelasannya ya, yang dimana alergi itu tuh bisa sembuh seiring dengan membesarnya atau bertambahnya usia si anak itu. Alhamdulillah ternyata nggak lama-lama, di umur sekitar 5 bulanan anak aku coba. Sebenarnya nggak boleh sih coba-coba buat anak, tapi namanya ibu-ibu memikirkan kesehatan anak tapi juga memikirkan banyaknya pengeluaran. Aku kasih BMT Platinum dari Morinaga. Kenapa aku pakai Morinaga? Karena memang rekomendasi dari orang-orang terdekat aku banyaknya Morinaga. Termasuk tante aku yang dokter anak juga rekomendasinya Morinaga. Mungkin karena harganya cukup terjangkau, juga kandungannya pun bagus. Kalau BMT Platinum ini 0 sampai 6 bulan memang sudah seperti susu formula biasa, bukan seperti, memang susu formula biasa, dia dari susu sapi. Dan alhamdulillah nggak
nggak kambuh lagi alerginya, semua bersih, mukanya bersih, bersih, alhamdulillah. Jadi kebetulan sekarang kan anakku umurnya 7 bulan, jalan 8 bulan, jadi udah nggak pakai yang BMT Platinum yang 0 sampai 6 bulan, jadi pakainya Morinaga Chill Meal. Kalau misalnya untuk yang Morinaga yang soya ataupun BMT PHP ataupun BMT Platinum memang tidak semahal Neocat, tapi ini Neocat emang bagus banget buat, pokoknya kasih buat anaknya kalau misalnya ada potensi alergi, ini langsung sembuh, yakin. Sekarang karena anaknya udah jalan 8 bulan, jadi pakai Morinaga Chill Meal. Jadi pada intinya, ya mohon maaf panjang lebar kayak gini, aku cuma mau sharing doang. Jadi buat ibu-ibu yang terpaksa harus campur dengan susu formula, it's okay, nggak usah dibikin stres. Memang awalnya aku juga stres, tapi aku sadar buang waktu aja dan bikin tambah nggak karuan, memperkeruh suasana. Let it go, ya. Coba langsung searching ataupun tanya ke banyak orang rekomendasinya apa buat yang terbaik buat anak kalian. Yang tadi aku sebutin juga bisa dipakai, dicoba. Dan kalaupun anaknya alergi juga it's okay, karena banyak banget anak bayi yang punya alergi. Oke, jangan pusing. Semoga yang punya bayi ataupun yang mau melahirkan bisa mengambil manfaat dari vlog aku ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di vlog lainnya. See you.